Dari Majelis Tabligh, beliau yang hadir di pagi ini adalah Ustaz Dr. Muhammad Nawawi MSI. Namun sebelumnya, marilah bacaan Ahad pagi di pagi hari ini kita awali dan kita buka bersama dengan membaca basmalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qadir nahmaduhu wa nasta'inuhu ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Suaranya sudah saya rekam. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Yang terhormat pengurus Muhammadiyah daerah Kabupaten Magetan, yang kami hormati Ibu dan Bapak, seluruh jamaah dari kajian akad pagi yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat yang telah dikaruniakan kepada kita, sehingga pagi hari ini Ibu dan Bapak sekalian, kita diberikan sehat dan sempat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa mengikuti, kita bisa melangkahkan kaki dan hati kita untuk mengikuti kajian Ahad pagi di tempat ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, materi yang saya sampaikan kepada Ibu dan Bapak sekalian akan bermanfaat untuk melaksanakan tugas dan
melaksanakan sisa waktu yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengantarkan kita hidup ini dengan adilul Islam. Doa kita para jemaah sekalian adalah semoga kita husnul khotimah. Ibu dan bapak sekalian, sebelum saya menyampaikan materi, bapak ibu sehat? Alhamdulillah. Ya. Sekarang itu banyak orang yang sakit, ya kan? Jadi banyak orang yang sakit, terutama adalah sakit hatinya. Itu yang paling banyak. Kita bersyukur kita bisa melangkah di tempat ini dengan keadaan sehat lahir dan batin. Bapak dan Ibu sekalian, waktu itu terus berjalan, ya kan? Tidak pernah berhenti, Bapak Ibu sekalian. Detik menuju kepada menit, ya kan? Menit menuju kepada jam, ya. Jam menuju kepada hari. Hari ini Bapak Ibu sekalian, besok tidak akan terulang kembali, ya kan? Hari esok, lusa tidak akan terulang kembali. Dan tanpa terasa, ibu dan bapak sekalian, kita hari ini berada di bulan terakhir tahun 2023. Rasanya cepat ini, ya kan? Cepat banget. Sadar atau tidak, Bapak Ibu sekalian, maka umur kita ini terus bertambah. Ya. Itu yang ada dalam kita, Bapak Ibu sekalian. Dan itulah Bapak Ibu sekalian, Allah selalu mengingatkan kepada kita. Tolong dibuka Al-Quran surah yang ke-103. Kajian di tempat kita ini kan biasa ya, mesti bawa Quran, bawa pensil atau pulpen, ya kan? Kita tulis. Apa tujuannya? Yang pertama, agar materi ini bisa nyetel, ya, tidak keluar atau tidak masuk dari telinga kanan, keluar telinga kiri, ya kan? Itu pengajian di tempat kita ini biasa seperti itu. Yang kedua, apa tujuannya? Kalau mubaliknya tidak hadir, bapak ibu bisa menjadi mubalik. Ya, gitu. Tujuannya begitu. Tentu semua bermanfaat. Saya ulang kembali, tolong dibuka surat yang ke-103 Al-Asr ayat 1 sampai dengan 3. Biasanya saya menerjemahkan, ada enggak ya? Tidak ada. Kalau saya di Surabaya biasanya ada yang bawa mic satu, saya baca ayatnya terus diterjemahkan oleh salah satu jamaah. Allah mengingatkan kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr
Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa waktu, ya, jadi demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Pertanyaannya adalah, siapa orang yang rugi? Orang yang rugi adalah orang yang tidak pandai untuk menggunakan atau memanfaatkan sisa umur yang diberikan kepada kita. Itu orang yang rugi. Kita ini adalah bagian orang yang beruntung. Insya Allah begitu Bapak Ibu sekalian. Kita setuju ya? Kita termasuk orang yang beruntung. Setuju kan? Setuju. Insya Allah begitu. Jadi saya ulang kembali, siapa orang yang rugi? Orang yang rugi adalah orang yang tidak pandai menggunakan sisa umurnya. Siapa yang beruntung? Yang pertama adalah illal ladzina amanu. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selalu menyampaikan kepada para jamaah dimanapun berada, kita harus jelas beriman kepada Allah. Jangan menyatakan beriman kepada yang di atas. Yang di atas apa ini? Ya kan? Dan mohon diberi maaf, Bapak Ibu sekalian, kita tidak cukup dengan mengucapkan percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Gak cukup itu. Harus Allah. Itulah yang Rasulullah mengingatkan kepada kita, siapa orang yang besok di akhir hayatnya dia bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah dakhala jannah. Ya kan? Jadi yang bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah dakhala jannah. La ilaha illallah itu bukan tidak ada Tuhan, bukan. Tidak ada sesembahan yang wajib disembah selain Allah. Ini mau diberi maaf. Saya selalu menyampaikan kepada para jamaah, saya hati-hati. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Bibir kita harus selalu basah untuk bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Di mana pun berada, mau di mall, ya mengucapkan La ilaha illallah. Jangan Tuhan. Jadi harus itu, bibir kita harus basah. Ini mau diberi maaf. Pendek kalimat itu, tapi tidak gampang untuk mengucapkan itu. Apalagi ketika kita mengakhiri kehidupan kita. Gimana Bang? Kita selalu berdoa, mudah-mudahan semua yang hadir, keluarga kita, anak cucu kita, besok ketika kita mengakhiri kehidupan kita, semua bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Amin. Amin. Kalau saya bilang amin, jangan dinilai kampanye, bukan. Sekarang ini berat ya. Kok dikira baik kampanye ya? Bukan ya. Ini lepas daripada kampanye. Ya, jadi mohon diberi maaf, tidak kampanye ini. Bicara harus amin. Soal panjenengan menafsirkan yang lain-lain silakan aja. Tapi yang jelas saya tidak bermaksud itu. Oke, kita kembali. Jadi yang pertama adalah kita harus beriman. Bapak Ibu sekalian, beriman kepada Allah saja belum cukup. Ya, belum cukup.
harus ditambah. Apa itu? Wa amilus sholihat, beramal soleh. Tidak hanya cukup berbuat baik, tidak, tapi beramal soleh. Nanti akan saya terangkan apa amal soleh dan apa dampak daripada amal soleh. Ya. Jadi harus beramal soleh. Iman sudah, amal soleh sudah, belum cukup, Bapak Ibu sekalian. Watawasau bil haq, ya kan? Watawasau bil haq, harus selalu mau mengingatkan. Bapak Ibu, ketika kita di hari Ahad yang ketiga ada kajian rutin di tempat ini, maka jangan lupa share kepada saudara-saudara kita. Ayo waktunya ngaji, ya kan? Itu juga pahala. Jadi kita punya HP itu dimanfaatkan yang baik-baik. Ya. Harus kalau kita WA yang hasanah, jangan WA yang dolalah. Ya kan? Jadi iman sudah, amal soleh sudah, yang ketiga adalah saling mengingatkan untuk kebaikan. Yang keempat adalah watawasau bis sabr, mengajak diri kita dan keluarga kita untuk berbuat yang sabar. Sabar itu kan gampang diucap, gini apa nih? Tapi ono waktu nih kadang, nek tanggalin no, mohon diberi maaf ya, saya tidak bermaksud apa-apa. Iku sabari gede, nek tanggalin tua, sabari hilang. Itu orang sana, sini tidak ada. Artinya tidak ada bedanya. Itu kondisinya. Bapak Ibu sekalian, dalam pertambahan umur kita ada dua panggilan yang mesti datang pada diri kita. Yang pertama adalah panggilan sholat. Kita setiap hari dipanggil oleh Allah melalui pengeras suara, adzan dan sebagainya, satu hari, satu malam, 5 kali, ya kan? Dan kita sudah terangkan itu semuanya sholat. Yang kedua adalah panggilan wafat. Dua panggilan ini Bapak Ibu sekalian pasti datang dalam kehidupan kita. Jadi panggilan wafat. Hebatnya Bapak Ibu sekalian, dari semua yang ada di tempat ini, kita tidak ada yang tahu kapan dan di mana kita akan dipanggil oleh Allah. Gimana Bang? Buka Al-Quran surah ke-31 Luqman, ayatnya adalah ayat yang ke-34. Allah ingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilu ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa la tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsu bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir. Ayat itu ada 5 hal yang kita manusia tidak ada yang tahu semua. Yang pertama adalah tentang kiamat. Dulu kita pernah ada berita
besok tanggal sekian, jam sekian, hari ini, hari apa dan sebagainya akan terjadi kiamat. Kiamat atau tidak? Ini gunanya kita pengajian. Artinya apa? Kalau ada berita tentang kiamat, gak usah percaya. Ya kan? Tidak. Kita akan tidak percaya kalau kita ngaji. Gila bagi. Nek ngaji mati ya wajib. Ya, nek ngaji kita mati. Yang kedua, manusia tidak ada yang tahu ya tentang turunnya hujan. Yang ada adalah perakiraan cuaca. Gila bagi. Perakiraan cuaca. Magetan hari ini, kecamatan ini akan turun hujan, diperkirakan. Gitu, oke. Yang ketiga, manusia tidak ada yang tahu tentang apa yang ada dalam rahim seorang ibu. Jadi kalau kita punya istri kita hamil, maka tidak ada yang tahu tentang apa yang ada dalam rahim seorang ibu. OSG itu kira-kira. Saya punya anak sementara 4. Ngerti Bapak Ibu sekalian saya menggunakan kalimat sementara. Hidup di dunia ini Bapak Ibu tidak ada yang abadi, tidak ada. Ya tapi terus tua, orang kaitannya tua orang itu. Sementara Mak. Jadi ketika istri saya hamil, saya ke USG. Dokter mengatakan, oh ini keluar atau janinnya laki, keluar dulu perempuan. Ibu bertanya seperti itu. Yang kedua, yang ketiga, sama. Oh ini janinnya laki, keluar perempuan. Alhamdulillah baru yang keempat. Nah, OSG lagi, oh ini laki, ternyata alhamdulillah laki betul. Nah, itu kondisi kita. Jadi tidak ada yang tahu Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kita sebagai muslim yang baik, anak lanang karo anak itu podo baik. Nggih Bapak Ibu. Kita punya anak perempuan, mantune. Gitu Bapak Ibu. Saya kenapa saya menerangkan mantune laki itu? Sekarang ini banyak laki senang dengan ada enggak kira-kira? Ada. Perempuan senang dengan kita enggak. Laki dengan perempuan. Jadi kalau kita punya anak laki, mantu kita perempuan. Anak punya perempuan, menantu kita laki. Ya. Dan tidak ada yang tahu. Yang keempat, manusia tidak ada yang tahu apa yang akan dikerjakan besok. Program boleh. Siapa melarang program? Saya besok hari ini dan sebagainya mau ke sini dan sebagainya. Tapi Allah mentakdirkan, ya kan? Nah, itu percaya kita. Yang terakhir, yang kelima, manusia tidak ada yang tahu tentang kapan dan di mana kita akan meninggal dunia. Kapan itu waktu, di mana itu? Kapan? Gini apa nih? Yang bicara sekarang ini bisa juga setelah ini meninggal dunia. Dan ketika kita meninggal dunia, orang usah ditangisi, biasa. Meninggal itu biasa. Gila? Anu Pak, niku tulang punggungnya keluarga. Sudahlah, Gusti Allah ngerti menunggu. Kita kadang tidak ngerti itu. Saya punya teman. Ya, ketika dia meninggal dunia, ibunya bilang, kebetulan namanya Naim. Lah yo Naim, sing mati kok kowe dhisik. Itu sungguh itu. Kok gak sing liyane. Kok sing mati kowe dhisik. Kok yo sing liyane kok. Gak bisa itu. Itu kehidupan kita. Oke. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati,
Kembali, sadar atau tidak sadar, umur kita bertambah. Rasulullah mengingatkan kepada kita, orang yang baik itu adalah orang yang panjang usianya, tetapi banyak amal soleh. Orang yang jelek adalah kebalikannya, ya kan? Kembali Bapak Ibu sekalian, kita berdoa mudah-mudahan panjang usia kita, banyak amal soleh kita. Amin. Kenapa saya menyampaikan begini? Mohon diberi maaf, jamaah kita ini hampir rata-rata usianya tua. Oh tapi dia, coba lihat ini, yang perempuan penuh, malah lebih banyak di luar itu. Yang laki masih ada beberapa, tapi di luar penuh. Semangat, ya. Jadi kita kembali. Bapak dan Ibu sekalian, satu pertanyaan untuk kita. Apa kira-kira bangunan yang wajib kita siapkan di usia yang sudah cukup ini? Monggo dibuka Al-Quran. Surahnya adalah surah yang ke-46, Al-Ahzab. Ayatnya adalah ayat yang ke-15, juznya juz yang ke-26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sana qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malan salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Saya langsung sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian apa inti daripada ayat ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada 5 bangunan yang harus kita persiapkan terus ketika usia kita sudah cukup. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, maka ketika kita bertambah umur kita harus bertambah pula rasa syukur kita kepada Allah. Ya. Jadi usia tua harus banyak bersyukur. Mungkin di antara kita mau diberi maaf, ada yang lutut kita atau dengkul kita sudah mulai cepat-cepat ya. Sangat mau sih cepat-cepat. Oke. Syukur saja. Ya. Disyukuri saja. Ya. Jadi jangan sampai kita tidak bersyukur. Bapak dan Ibu sekalian, banyak orang yang bisa memberi obat, tetapi dia tidak bisa memberi sehat. Ini apa ini? Banyak. Obat jantung, obat apa? Ratusan juta itu. Tapi yang menjamin kesehatan kita? Enggak. Ya kan? Enggak menjamin. Pertanyaannya adalah, apa ciri kita disebut dengan sehat? Makan kita enak, tidur kita. Ini kan itu betul saya. Itu betul Bapak Ibu.
Coba enak kan? Yang kedua, ketika kita bangun tidur, ya, mohon diberi maaf, tidak ada alat kesehatan yang nempel di badan kita. Jadi kalau kita, Bapak Ibu sekalian, bangun tidur, gak ada alat kesehatan rekam jantung kayak tak bilang tadi kita, mudah-mudahan kita enggak. Ya, mudah-mudahan kita enggak. Mati itu mesti, bukan insya Allah mati itu. Tapi jangan sampai kita meninggal dunia di badan kita ini nempel alat-alat kesehatan. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi kalau kita bangun tidur tidak ada alat kesehatan yang nempel di diri kita, maka kita bersyukur. Yang nempel pun juga bersyukur. Jangan sampai tidak. Kalau yang nempel cuma koyo aja kan biasa kan. Itu kadang lihat tanggalnya. Ini tanggalnya untuk setengah-tengah ke atas itu ya mulai koyo bereaksi. Saya doakan nggak seperti itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang hadir di tempat ini, anak cucu kita, Allah memberikan kita cukup. Amin. Tidak usah minta kaya, jangan minta kaya. Saya ulangi lagi, Bapak Ibu dalam berdoa jangan minta kaya. Jangan minta cukup. Karena apa? Cukup itu mesti kaya. Kaya itu belum tentu. Tidak mungkin. Ayo, ini kan bila kondak. Jadi, yang penting cukup. Waktu ini bayar PLN cukup. Waktu ini bayar cicilan bank cukup. Waktu ini bayar jilbab. Kenapa saya kok nyinggung jilbab itu? Ibu-ibu itu dimanapun berada, dan mudah-mudahan dipakai tanda lah. Istri saya sendiri lah itu. Jadi begitu acara ganti jilbabnya. Aduh ya Allah. Betulan istri saya itu bisa membuat kakek Shibori. Itu ibu-ibu yang gitu. Panitia sholat Idul Fitri. Kon gak no Shibori. Waduh Shibori kakek. Nanti sholat Idul Adha ganti lagi. Jilbabnya ganti lagi. Foto. Itu ibu-ibu begitu. Ya mudah-mudahan kita diberikan cukup. Ya kan? Nek cukup itu ayo. Dan banyak orang yang hartanya berlimpah, tapi karena dia tidak diberikan cukup, maka dia berbuat yang tidak. Dan sekarang ini banyak. Sudah punya perusahaan satu, minta dua minta 3, 20 macet, minta lagi. Ya kan? Nah, kita minta cukup. Nah cukup itu ayo. Ya, jadi kita minta cukup. Kita kembali Bapak Ibu sekalian. Jadi harus kita syukuri. Buka Al-Quran surah yang ke-14. Ayatnya adalah ayat yang ke-7, juz yang ke-13. Yang kaitan dengan syukur. Saya terjemahkan langsung. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan kalian, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Amin. Tetapi jika kamu mengingkari, maka ingatlah azab Allah itu sangat pedih. Amin. Ini mungkin. Jadi kita bersyukur. Syukur niku napa sih? Syukur itu adalah mensyukuri apa-apa yang sudah kita miliki. Punya sepeda panjang, alhamdulillah, aku duwe sepeda panjang. Saya punya teman pejabat. Ketika ya dia lengser dari jabatannya,
dia bilang sama saya, Pak Nawi, saya itu tidak seperti dulu. Dulu ketika saya masih start, saya punya sepeda motor, ya, bebek 75, itu bisa berboncengan dengan anak istri saya. Saya bersyukur nikmat banget. Sekarang saya menjadi pejabat naik mobil, gak bisa menikmati saya. Itu sungguh loh saya nyampaikan ini. Ya, jadi saya senang. Jadi syukur itu adalah mensyukuri apa-apa yang sudah kita punya. Diberi sehat, alhamdulillah, saya sehat. Banyak orang yang di bawah kita, Bapak Ibu sekalian, tidak diberi sehat. Bukan berangan-angan, itu syukur. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, dari apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang kaitan dengan syukur, pendek kata, kita jangan menjadi orang yang gampang mengeluh. Ya, jangan gampang mengeluh. Ya. Mengeluh itu bahasa Indonesia-nya. Ngereslo, bahasa Jawa-nya ngereslo aja. Ya, mengeluh itu bahasa Indonesia. Ngereslo itu bahasa Jawa. Jadi jangan banyak kita ngereslo atau mengeluh. Karena apa? Orang itu kalau banyak mengeluh, dia akan mudah kena sakit. Saya singkat dengan sadikin. Apa sadikin itu? Sakit sedikit menjadi miskin. Nah, ya kan? Dan sekarang itu banyak di masyarakat itu yang sesungguhnya dia kaya, tapi berlagak miskin. Nah, ya enggak? Di tempat saya, tapi yang saya katakan itu banyak orang antri BJS kayak beras kayak, ya kan? Itu gelangnya gede-gede, sepeda motornya Vario baru itu, lemone pusing, direwangnya antri. Nah, bahasanya kan gratis ya, kan? Kan masih banyak yang lain. Ada juga orang yang tidak tertulis, tidak tercantum, sehingga dia yang mestinya dapat tidak dapat. Nah, sekarang masyarakat kita, makanya ada istilah mengentaskan kemiskinan, dintas, bukan menghilangkan, bukan, tapi dintas. Dintas juga. Makanya jangan seperti itu ya, mengentas dia. Ibu-ibu, sampean goreng apa? Goreng tempe dan lintas loh. Gini apa gini? Ya, lintas. Jadi sekarang itu banyak. Yang pertama, orang yang gampang mengeluh, suka mengeluh itu gampang sakit. Yang kedua, ini mau diberi maaf, wajahnya orang yang suka mengeluh itu sempit, cilik. Biar seperti Bapak Ibu ini kan itu jembar. Ya karena cukup jenengan, ya kan? Tidak pernah kurang kan? Masih kurang juga diomongin ini, tenang aja. Itu artinya jenengan syukur. Jadi wajah kita itu lebar gitu, jembar gitu. Uang itu belum seneng gitu. Tapi nih wajah itu sumpah, ini kok iso sumpit. Sore sempit, bengi sempit, kapan ini jembari? Setelah diteliti karena dia suka mengeluh. Yang ketiga, orang yang suka mengeluh, kalau dia bekerja, apapun pekerjaannya, maka hasilnya tidak akan maksimal. Ya, tidak akan maksimal. Mesti minimal. Bukan minimalis, minimal. Itu mesti orang yang mengeluh itu. Yang berikutnya, orang yang suka mengeluh itu gampang berputus asa. Nah, kita mencoba untuk insya Allah kita semuanya tidak gampang mengeluh. Amin. Mudah-mudahan seperti itu. Bapak dan Ibu sekalian, nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu sudah terlalu banyak. Oleh karena itu kita jangan mengeluh.
Buka Al-Quran surah yang ke-14. Ibrahim ayatnya 34, juz yang ke-13. Saya langsung terjemahkan. Dan dia Allah telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu mau menghitung nikmat Allah, maka sungguh kalian tidak akan mampu untuk menghitung itu. Ya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Gini bagi. Tapi itu bukan kita. Saya ulang lagi, itu bukan kita. Insya Allah tidak kita. Jadi nikmat Allah itu sangat, mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi. Karena memang kita bangun tidur diberikan sehat, mulai turu wis ngomong. Itu wis ngomong sembarangan. Ya, sedina ngomong terus. Engko ate turu ya ngomong pisan, terus ngomong. Saya tidak mengatakan cerewet, enggak pantas. Ya. Senajan itu iya. Ya. Jadi ngomong itu terus. Kita terus bicara. Dan ingat Allah itu, ya, azabnya sangat pedih bagi orang-orang yang tidak bersyukur. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, makin bertambah umur kita, maka kita harus bertambah pula amal soleh kita. Ya, harus bertambah amal soleh kita. Buka Al-Quran surah yang ke-97, surah yang ke-16. Ayatnya adalah ayat yang ke-97, An-Nahl. Juznya juz yang ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Terjemahannya, barang siapa orang yang beramal soleh, baik orang laki maupun orang perempuan, dan dia beriman kepada Allah, maka sungguh atau pasti Allah itu akan memberikan kehidupan yang lebih baik. Ayat ini Bapak Ibu sekalian memberikan keterangan kepada kita. Yang pertama adalah di dalam Islam itu Bapak Ibu, amal solehnya orang laki dan orang perempuan di hadapan Allah sama-sama nilainya, sama-sama pahalanya. Nek orang Jawa kan mengatakan ya, wong wedok iku swarga nunut neraka. Ibu-ibu guru, sing pura angkat tangan coba. Ayo, kamu sih gelem, ya kan? Kamu sih gelem. Ini gunanya pengajian. Jadi peribahasa Jawa itu sudah tidak berlaku untuk kita. Gini Pak, untuk kita tidak berlaku. Nek kita ibu-ibu amal solehnya banyak, ya ibu-ibu yang mendapatkan pahala. Kalau bapaknya amal solehnya banyak, ya bapaknya yang dapat. Kalau bapak ibu bersama-sama amal soleh, ya kita berdua dapat. Tidak ada bedanya. Yang kedua, syarat amal itu dikatakan soleh ketika kita beriman
kepada Allah. Saya ulang lagi, beriman kepada Allah. Ada pertanyaan, bagaimana Ustaz kalau orang itu maaf ini bukan Islam, apakah itu bisa disebut dengan amal soleh? Tidak. Berbuat baik. Gini apa gini? Berbuat baik. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tolong iman yang ada dalam diri kita jaga. Jangan sampai lepas. Ya. Rasul mengingatkan kepada kita, al-imanu qaulun wa fi'lun summa yazidu wa yanqus. Iman itu adalah kata dan perbuatan, dan iman itu naik dan turun. Tolong diperhatikan dulu. Ya. Jadi jangan sampai. Yang ketiga, siapa yang beramal soleh, maka Allah pasti akan memberikan kehidupan yang lebih baik. Bapak Ibu ditanggung oleh Allah. Saya boleh sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kita Bapak Ibu sekalian mendapatkan rizki dari Allah itu bukan semata-mata itu bukan tidak kerja, bukan semata-mata karena kerja keras, bukan, tapi karena amal soleh. Kerjanya baik, bagian amal soleh dapat rezeki. Kerjanya tidak baik, masih maksimal, karena tidak baik dapat malapetaka. Saya tidak perlu memberikan contoh siapa. Sudah terlalu banyak yang di masyarakat. Ini apa? Tapi karena amal soleh dalam kita bekerja, maka Allah memberikan rezeki. Itu halal, alhamdulillah. Sekali lagi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita diberikan kemudahan rezeki yang halal dan baik. Yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian, ketika umur kita bertambah, maka jangan lupa kita harus semakin mesra dengan keluarga kita. Harus semakin mesra. Kenapa demikian? Keluarga itu Bapak Ibu sekalian adalah bagian terkecil dari anggota masyarakat. Tetapi keluarga itu bagian terbesar, bagian terpenting, bagian terdepan untuk menentukan baik dan tidaknya pembangunan masyarakat di negeri ini. Itu bergantung keluarga. Jadi kalau yang hadir sekarang ini kurang lebih sekitar 500 atau 600 orang, mungkin sekitar 300 keluarga. Kalau kita duduk di masyarakat, dan masyarakat kita banyak yang baik seperti panjenengan, seperti kita, maka masyarakat negara akan diuntungkan. Ya kan? Kita membantu pemerintah karena keluarga kita. Semoga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Buka Al-Quran, surah yang ke-66, At-Tahrim. Ayatnya adalah ayat yang ke-6, juz yang ke-28. Terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat yang bengis, yang kasar, yang dia senantiasa patuh kepada Allah terhadap apa yang Allah perintahkan kepada dia, dan dia tidak akan mengingkari. Jadi besok itu sudah kelihatan Allah memproses manusia sejagat ini cuma butuh waktu sekitar 2-3 jam. Kenapa demikian? Sudah menyendiri orang itu. Gak seperti kita nonton sepak bola. Wis baris dewe-dewe. Sing mlebu neraka ya baris anggone golongan neraka. Sing mlebu swarga ya baris anggone golongan swarga. Ora mungkin
saya bener-bener jadi kok lagi nih kancaku aku tak melok ora iso bisa saja melok-melok gak perlu sama garisnya dewe-dewe kita juga tidak usah khawatir insya Allah kita semua masuk surga amin insya Allah begitu dan itu yang kita harapkan Bapak Ibu sekalian ya anak cucu kita ya keluarga kita semua mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke surga. Amin. Jaga keluarga kita. Jangan sampai tidak. Nah, satu pertanyaan Bapak Ibu sekalian, bagaimana menjaga, membangun rumah tangga yang baik? Barangkali bermanfaat untuk panjenengan. Saya memberikan contoh. Ya. Contohnya, ibaratnya atau diibaratkan, kalau kita kepingin menjaga rumah tangga yang baik, itu ibaratnya adalah seperti atau kita mencontoh orang yang ahli dalam ilmu purbakalaan atau arkeologi. Lu apa makna kaitannya? Orang yang ahli arkeologi atau purbakalaan itu, ya, semakin barang itu lama tahunnya, semakin disebut barang antik, semakin mahal harganya. Gitu kan? Jadi kalau panjenengan Bapak Ibu sekalian rumah tangga 50 tahun, otak karek wong loro tok, alhamdulillah ya. Awake dhewe sing iso seneng-seneng ini. Ya, pijet-pijetan gitu ya. Eling biyen sik nom-nomane. Eling biyen sik kematen baru. Nah begitu. Jadi semakin lama usia rumah tangga kita, maka kita semakin bahagia. Kalau arkeologi saya katakan tadi perbakalaan barang-barang kuno, semakin lama semakin mahal harga. Wah ini harui, ini marmer sudah 500 tahun. Jangan meniru. Sekali lagi, jangan meniru orang yang jual beli rongsokan. Ngerti bedanya itu? Kenapa ada rongsokan itu? Semakin lama semakin murah. Oh niki anu pokon besi tua niki rongsokan menan. Murah gitu. Di kilo. Hari ini besi itu harganya 5.300 per kilo rongsokan itu. Depan hari kok ngerti sih kalau lebih. Banyak tetangga yang jual beli gitu. Teman-teman Madura itu. Ya saya juga kadang jual beli itu juga Bapak Ibu sekalian. Tidak apa-apa, itu penting kamu. Ya kan? Dikumpulkan, ada botol dikumpulkan. Nah kalau botol satu mobil satu pickup aja lumayan regane. Ya siji nggak regane. Satu pickup aja regane. Ya kan? Jadi jangan meniru orang yang jual beli rongsokan. Semakin lama barang itu dimiliki, semakin murah harganya. Soalnya wis rongsok. Sekali lagi, di dalam rumah tangga kita seperti orang yang ada lebih. Sakit kira-kira, Bapak Ibu sekalian? Insya Allah sakit kita, Insya Allah sakit. Dan saya mau beri Bapak Ibu sekalian, sekarang ini kasus perceraian di masyarakat kita itu luar biasa. Panjenengan kalau pergi ke PA Pengadilan Agama, jadi yang namanya orang cerai itu seperti pasar hewan. Wah, luar biasa. Dan lucunya yang banyak menggugat itu ibu-ibu. Tapi bukan ibu-ibu magetan bukan. Bukan. Tapi memang banyak ibu-ibu yang kebetulan agamanya kurang, penghasilannya banyak, mungkin yang guru dapat uang sertifikasi, ya kan? Berapa bulan sekali diambil, yang laki-laki mungkin kurang dan sebagainya. Ya. Oke, yang keempat, makin bertambah
umur kita, Bapak dan Ibu sekalian, kita harus semakin bertambah pula taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau istighfar. Ya. Ada sebuah cerita. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal, ya, yang mazhabnya kita sebut mazhab Hambali. Suatu saat dia melaksanakan perjalanan jauh dari Baghdad menuju ke Basrah. Sesampai di Basrah, dia malam hari sholat isya. Setelah itu dia ikut sholat berjamaah dengan jamaah yang ada di masjid. Karena dia perjalanan jauh, maka dia bermaksud mau tidur di masjid itu. Tapi apa yang terjadi? Marbot masjid itu menghalangi, menolak, melarang. Tidak boleh. Loh, kenapa kok dilarang? Ingat Bapak Ibu sekalian, pada waktu itu belum ada TV, belum ada HP. Kalau mendengar sekarang yang akan ceramah besok si fulan, wis ketok, oh kita. Wis tahu perlu aku. Iya kan? Nggih apa nggih? Waktu itu tidak ada HP, tidak ada TV. Marbot datang, mendatangi Imam Ahmad bin Hanbal. Ya Syekh itu adalah panggilan orang tua. Keluar. Di sini tidak boleh untuk istirahat. Ini masjid. Akhirnya dia bermaksud istirahat di serambi atau di teras. Ditolak lagi. Ya, ditolak lagi. Dia sampaikan, saya ini musafir, saya ini pergi jauh. Lalu diusir keluar. Akhirnya ketika ada pertengkaran tadi, maka diketahui oleh seorang pemuda. Pemuda itu mendatangi Imam Ahmad bin Hanbal. Ya Syekh, saya tadi tahu bahwa tadi ada cekcok Syekh dengan takmir masjid atau marbot. Maukah malam hari tidur di tempat saya? Langsung dijawab, mau. Kebetulan di rumah saya ada kamar satu yang kosong. Nah, orang itu Bapak Ibu sekalian, pemuda itu adalah penjual roti. Ya kan? Penjual roti. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, ya, selama satu malam diperhatikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, ada sesuatu yang aneh yang diucapkan oleh penjual roti itu. Ya Fulan, saya semalam tinggal di sini, tetapi melihat ada sesuatu yang aneh yang Anda kerjakan. Anda baca apa? Lalu dijawab, saya membaca istighfar. Ditanya, Anda berapa tahun baca istighfar? 20 tahun saya membuat roti dan 20 tahun saya itu beristighfar. Ditanya kembali, apa selama ini yang Anda dapatkan, yang Anda peroleh ketika Anda membaca istighfar? Maka jawabnya, semua yang saya minta kepada Allah, maka Allah begitu gampang untuk memberi, mengabulkan. Ya kan? Mengabulkan. Lalu dia tanya kembali, lalu sekarang apa yang masih Anda minta setelah Anda mengabulkan semua permintaan? Saya hanya ingin bertemu dengan seorang ulama besar yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Maka dia langsung mengatakan, akulah Imam Ahmad bin Hanbal. Langsung dirangkul. Langsung dirangkul Imam Ahmad bin Hanbal. Karena apa? Ya Allah, seperti ini. Bapak Ibu sekalian, kalau panjenengan mau membaca cerita ini, ada di buku Manaqib. Itu menjelaskan tentang ya akhlak, kebaikan, termasuk silsilah dari Imam Ahmad. Itu ada. Ya. Intinya apa? Kehebatan istighfar. Ketika kita hidup ini mengalami kesulitan atau berpikir tidak, jangan lupa istighfarlah kita kepada Allah. Ya. Bapak Ibu sekalian, istighfar itu bukan mantra, bukan.
Bukan sekali baca lalu berubah, bukan. Bukan berapa ribu kita baca, bukan. Tapi istighfar yang kita ucapkan ikhlas karena Allah, maka itu akan memberi kemudahan kepada kita. Amin. Dalam rangka memperoleh kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Buka Al-Quran. Surahnya ada surah yang ke-71. No. Ayatnya adalah ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Juznya adalah juz yang ke-29. Ya. Itu jelas. Nanti Pak Ibu bisa buka. Allah ingatkan, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia, Allah, akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia akan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan akan memberikan kebun-kebun dan mengadakan sungai untukmu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya yakin dari yang hadir di tempat ini pasti punya permasalahan yang berbeda-beda. Kira Bang Din? Ya, beda-beda. Tolong beristighfar kepada Allah. Yang belum punya jodoh, istighfar. Yang kepengen jodoh, istighfar. Yang kepengen anaknya sukses, istighfar. Ikhlas karena Allah, maka itu Allah akan memberikan kita. Itu inti daripada istighfar. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, ya, bertambah usia kita, maka harus semakin besar. Ya, bertambah umur kita harus semakin besar rasa pasrah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, tidak ada orang hidup di dunia ini yang tidak ada masalah. Gimana mungkin? Kita nikah, ya masalah. Gimana mungkin? Orang nikah, ya masalah. Nikah punya anak, ya masalah. Tidak punya anak, ya masalah. Punya uang, ya masalah. Tidak punya uang, oh malah tambah. Biasa, pasti masalah. Ya, itu hidup. Saya kalau boleh sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, hidup ini Bapak Ibu sekalian sesungguhnya adalah dari masalah ke masalah. Gimana? Oke. Dari masalah ke masalah. Dan ada orang yang ngendikan, orang hidup itu sawah sinawah. Saya melihat ibu-ibu seragamnya bulan balik ganti. Gue nyicil kan, ngerindit kan, orang masalah. Yang penting kita ganti. Nek bapak-bapak itu kan biasa-biasa gitu. Oh biasa itu nek gurung rusak gurung ganti. Gitu lagi. Oke, nek gurung rusak gurung. Pokoknya kena digawe terus kopiah itu. Sing potek isi kena disikat terus. Cek putih. Nah ibu-ibu enggak gitu. Urut sampai bulan ganti mana? Mau ludan ganti. Isra Mi'raj ganti. Rejepan ganti. Idul Fitri ganti. Itu saya istri saya sendiri. Sehingga di rumah itu jilbab itu mahal. Saking akeh kalau mau berangkat bingung. Jilbab itu nanti ganti loh. Saya pirang-pirang nanti ganti. Saking akeh jilbab. Loh jilbab kan ada keluar akeh kan. Ibaratnya lepet yang bisa melukur. Itu masalah. Ya jadi masalah gitu. Ya. Jadi kita serahkan kepada Allah. Buka Al-Quran. Ya. Surahnya adalah surah yang kedua, Al-Baqarah. Ya. Ayatnya ayat 45 yang berkaitan dengan menyelesaikan masalah tanpa masalah, bukan pegadaian. Masalah nggak ada pegadaian.
Allah ingatkan kepada kita, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Gitu? Dan sholat itu sungguh berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Gitu begitu. Jadi kita ini semua masalah kita pasti akan bisa terselesaikan dengan memohon kepada Allah, yaitu sabar dan sholat. Dan sholat itu berat kecuali orang yang khusyuk sholat. Khusyuk itu bukan berarti takbirnya Allah, bukan begitu. Ya, bukan begitu. Khusyuk itu apa? Khusyuk itu sempurna gerakan dan bacaannya. Saya pernah baca hadis, ada orang yang sholatnya 60 tahun tidak diterima oleh Allah. Karena apa? Rukuk sujudnya tidak baik. Saya mau diterima oleh saya mau diterima 60 tahun tidak diterima. Nah, mudah-mudahan kita enggak. Ya, jadi mudah-mudahan semua ibadah kita, Amin. sholat, Amin. puasa, haji, zakat, dan sebagainya diterima oleh Allah Amin ya Subhanahu wa Rabbal Ta'ala. Alamin. Masih ada beberapa ayat, nanti kalau panjenengan bisa lihat ya, di surah yang sama, Al-Baqarah ayat 153, 155, 156, 157. Ya, itu yang berkaitan dengan Astainu bisabar. sabar dan sholat. Karena waktu Bapak Ibu sekalian, maka pertemuan kita di pagi hari ini kita akhiri. Ada kurang dan lebihnya mohon diberi maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu jamaah masyarakat bagian kepada Allah, tausiah yang telah disampaikan oleh